Yesaya pasal 54 mempratinjau seorang perempuan. Perempuan ini belum pernah melahirkan. Belum pernah membesarkan anak. Tapi perempuan ini belum pernah punya anak. Belum pernah membesarkan anak. Juga belum pernah melahirkan anak. Dia akan bersorak dengan keras. Apa maksudnya itu? Dalam bahasa Ibrani dikatakan, perempuan ini menunjuk pada sebuah negara. Negara ini tidak pernah memiliki seorang anak. Tapi dia bersorak dengan keras. Negaranya juga tidak pernah berkembang anak. Bagaimana bisa bersorak dengan keras? Dalam sekejap dia mendapatkan banyak anak. Ini seperti yang dikatakan Sefaradia. Belum pernah membesarkan seorang anak laki-laki. Belum pernah membesarkan. Cukup seorang anak perempuan. Saudara-saudara Hibra tiba-tiba bersorak keras. Wow, semua orang di bumi menjadi anak-anak saudara Sefarat seperti itu. Mari kita baca. Tidak dapat beranak. Perempuan yang belum pernah membesarkan anak. Kamu harus bersorak. Perempuan yang belum pernah mengalami melahirkan. Kamu harus bersorak dengan keras. Berteriak dengan suara lantang. Karena perempuan yang ditinggalkan akan memiliki suami. Perempuan akan memiliki lebih banyak anak laki-laki. Ini adalah firman Tuhan. Dan siapa yang mengatakan ini? Ini firman Tuhan. Perempuan ini adalah sebuah negara. Negara ini adalah kerajaan surga. Yaitu yang sering kita sebut kerajaan Kristus. Juga merupakan Israel rohani. Negara ini tidak pernah membesarkan anak. Misalnya Tiongkok ada 1,4 miliar orang. Bagaimana membesarkan anak? Itu adalah evolusi dan perkembangan generasi demi generasi. Sehingga ada banyak orang. Israel di Timur Tengah juga memiliki cukup banyak orang. Tetapi kerajaan surga tidak ada satupun. Tidak pernah membesarkan seorang anak pun. Negeri surga tidak pernah mendengar ada anak. Jadi perempuan ini tidak bisa hamil atau beranak. Tidak bisa beranak. Misalnya di Tiongkok, beranak berarti seseorang. Orang menikah, sepasang suami istri. Kemudian membesarkan anak. Itu disebut beranak. Tapi apakah kerajaan surga didapat lewat beranak? Anak-anak kerajaan surga. Bukan seperti itu. Didapat lewat penebusan. Didapat lewat pembelian. Langsung saja, didapat lewat pembelian. Anak-anak kerajaan surga didapat lewat pembelian. Dengan apa dibeli? Dibeli dengan darah berharga Tuhan dan juru selamat kita. Jadi dikatakan tidak bisa beranak. Tidak bisa. Perempuan yang belum pernah membesarkan anak. Kamu harus bersorak. Maksudnya, kerajaan surga. Kamu tidak pernah punya anak laki-laki. Juga tidak pernah melahirkan. Kamu harus bersorak. Karena kamu tidak pernah punya anak laki-laki. Tapi kamu juga tidak pernah melahirkan. Kamu harus bersorak dengan keras. Berteriak dengan suara lantang. Karena kamu seperti perempuan yang ditinggalkan. Yaitu kerajaan surga. Tiongkok punya 1,4 miliar orang. Kerajaan surga bahkan tidak punya satu penduduk pun. Tidak ada satupun mendapat anak dari Tuhan dari kerajaan surga. Tapi Tuhan berkata, perempuan yang ditinggalkan akan memiliki lebih banyak anak daripada perempuan yang ada suami. Sepertinya kerajaan surga pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan, selama waktu yang lama, memilih Israel Timur Tengah sebagai istrinya, sebagai selirnya, sebagai istrinya. Namun dia meninggalkan kerajaan surga. Jadi perempuan yang ditinggalkan adalah kerajaan surga yang ditinggalkan. Tapi sekarang, kerajaan surga sepertinya tidak punya suami lagi. Tapi sekarang Tuhan berkata kamu akan punya lebih banyak anak. Ini firman Yahweh. Tuhan meninggalkan istrinya, namun memberikan banyak anak kepada istrinya. Jadi, apakah kerajaan surga sangat bahagia? Sangat bahagia. Oleh karena itu kerajaan surga harus bersorak. Pada saat ini, Bapa di surga melanjutkan berkata, perluas area tenda MU. Lebarkan tirai tempat tinggalmu. Jangan berhenti. Perpanjang tali pengukurmu. Kuatkan pasakmu. Maksudnya memperbesar tenda hingga sangat besar. Mengapa tenda ini dibuat sangat besar? Karena kemah. Kemah itu dihuni orang. Mengapa tenda ini dibuat begitu besar? Karena akan ada banyak orang tinggal. Selanjutnya, dikatakan kamu akan memperluas ke selatan dan ke utara. Keturunanmu akan menduduki tanah bangsa-bangsa. Wow, keturunanmu akan menguasai tanah dunia? Kota yang sunyi. Namun ada yang tinggal. Jangan takut. Karena kamu tidak akan mendapat malu. Jangan merasa malu. Karena kamu tidak akan dihina. Kamu akan lupa aib masa kecilmu. Juga tidak akan ingat aib masa janda kamu. Ini artinya kerajaan surga dulu seperti janda. Janda, maksudnya Tuhan bercerai darinya? Bukan. Tidak mau, surat talak. Aku menceraikanmu. Bahkan bukan hanya surat talak, juga menceraikanmu. Itu artinya, menjadi janda. Aduh, aku tidak punya suami. Kerajaan surga tidak punya suami. Mengapa tidak punya suami? Karena suami mencintai wanita lain. Maksudnya, Bapa di surga mencintai Israel di Timur Tengah.
Sekarang Bapa surga kembali. Kerajaan surga kembali kepada ibu kita di surga. Ini adalah nubuat. Anak-anak kerajaan surga akan lahir dari Roh Kudus. Akan sebanyak bintang di langit, pasir di tepi laut. Anak-anak dari awan lebih banyak dari semua bangsa di dunia. Berikan kemuliaan kepada Bapa di surga. Amin.